Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kedokteran hari ini akan menjelaskan makanan halal thayyiban. Kami terdiri dari saya Ini Termianti, kemudian ada Kalisa Sabila, Maisha Hafizah Kalsum, dan juga Reza Afina Azara. Untuk materinya nanti kita akan membahas tentang manfaat madu, kemudian manfaat menghindari alkohol, menghindari makan babi, dan juga manfaat menghindari makan yang berlebihan, sesuai dengan konsep makanan yang halal dan juga baik. Untuk dalil dari materi hari ini adalah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sebenarnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang pertama, saya akan membahas madu. Jadi saya akan membahas tentang manfaat madu yang dihubungkan dengan integrasi ilmu saya, yaitu kesehatan, yaitu kedokteran, yaitu pada kesehatan gizi. Jadi madu itu sering banget nih disebut dalam Al-Quran. Bahkan ada surah yang nama judulnya surah yang berjudul An-Nahl atau madu. Salah satu manfaat dari madu yang disebut dari Al-Quran An-Nahl ayat 69 adalah yang artinya, dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jadi, sebaca saya pada jurnal, ternyata madu ini memang bisa menyembuhkan, dan ini tuh benar, firman Allah memang selalu benar. Nah, dan ini dibuktikan dengan fakta sains. Jadi, sebaca saya, gimana sih cara menyembuhkan? Kan kalau misal kita ada luka, nanti ada yang terbuka. Luka ini, supaya dia bisa cepat sembuh, itu tuh harus mendapatkan environment yang menguntungkan. Nah, environment menguntungkan ini gimana? Maksudnya dia harus terhindar dari inflamasi, terhindar dari mikrobial kayak bakteri, virus, dan juga berharap supaya selnya ini bisa cepat tumbuh atau selnya tuh jangan rusak. Nah, si madu ini punya semua itu. Gimana sih caranya? Jadi pertama, madu itu ada sifat antimikrobial. Gimana sih caranya? Jadi kalau misal kita terluka, nanti tuh jadi organ tubuh kita terbuka. Jadi bakteri itu mudah masuk. Nah, waktu bakterinya mudah masuk, itu tuh bisa bikin penyembuhannya susah, karena bakteri ini bisa menyebabkan antiinflamasi yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, sifat antimikrobialnya gimana? Madu itu kan dia kental ya, karena gulanya banyak. Karena dia kental, bahkan dia akan mengubah osmosisnya. Jadi osmosis ini, jadi cairan yang ada di daerah sekitar sini dia tuh bakal masuk ke madu. Nah, jadi padahal bakteri ini butuh cairan supaya dia tetap hidup. Jadi bakteri yang sudah menginvasi ke kulit ini, dia bakal mati karena dia terdehidrasi. Terus baca saya di jurnal juga ada bilang madu menghasilkan defensin. Nah, defensin ini apa? Defensin ini antimikrobial. Ada juga yang dihasilkan defensin ini antimikrobial yang sama yang dihasilkan dari kulit kita. Terus cara dia membunuh bakteri gimana? pH madu itu biasanya asam. Nah, sedangkan ada beberapa bakteri yang dia tuh butuh pH yang stabil supaya dia bisa hidup. Nah, pH asam ini bisa juga membunuh bakteri. Terus madu itu dia ternyata ada kandungan hidrogen peroksidanya. Biasanya hidrogen peroksida itu biar madunya tambah kental atau madunya tambah cair. Nah, hidrogen peroksida di madu ini, hidrogen peroksida itu tuh sama kayak biasanya sama sel pelindung kita atau sel neutrofil. Itu tuh ngasih hidrogen peroksida buat apa? Buat ngebunuh si bakteri itu. Tapi bukannya hidrogen peroksida itu dia radikal bebas ya, bukannya bisa ngaruh ke sel-sel kulit kita. Nah, walaupun kayak gitu, si sel madu ini dia juga bersifat antioksidan. Ini yang saya jelaskan kalau misalnya sel itu harus dia bagus kondisinya, jangan stres oksidatif sehingga dia bisa berproliferasi dengan baik. Nah, antioksidannya apa? Vitamin C. Vitamin C itu ada di madu, sama aja kayak semangka. Semangka itu juga punya vitamin C. Nah, vitamin C ini sifat antioksidan, jadi dia bikin sel-selnya tuh gak bakal stres oksidatif. Kalau selnya stres, kayak kita kalau lagi stres, jadi kita tuh gak bakal bekerja dengan baik. Kalau kita stres, sama selnya juga gak bakal bekerja dengan baik kalau misalnya sel-sel ini stres. Terus ternyata madu juga dia punya TNF-alpha. Nah, TNF-alpha ini dia tuh bisa bantu sel-sel kulit ini supaya dia tuh bertumbuh lagi. Terus dia juga TNF-alpha bisa bantu buat angiogenesis. Itu apa? Jadi ada pembuluh darah yang dibentuk baru. Nah, pembuluh darah yang terbaru ini bisa berfungsi untuk perbaikan jaringan, karena biasanya jaringan itu mungkin bisa aja pembuluh darahnya ruptur, sehingga padahal buat perbaikan jaringan itu dia butuh nutrisi gitu. Dari mana langsung bernutrisinya? Dari pembuluh darah. Terus si bakteri juga punya sifat antiinflamasi. Jadi jadi si madu ini juga punya sifat antiinflamasi. Sebenarnya lebih ke nggak langsung, karena dia mencegah bakteri, sehingga karena mencegah bakteri jadi tidak ada peristiwa inflamasi. Dari yang jurnal yang saya baca, katanya si madu ini dia itu di sel-sel yang kadang itu dia bisa tekan produksi inflamasi mereka. Dia bisa tekan dari ada namanya transcription factor, nuclear factor Kb beta. Nah, karena dia akan produksi dari hasil sitokin inflamasi dari sel-sel kadang ini, otomatis tidak ada hasil inflamasi. Jadi itu karena gak ada inflamasi, otomatis perbaikan jaringannya lebih baik, karena inflamasi biasanya berhubungan dengan kerusakan jaringan. Kalau inflamasi yang berkepanjangan, tapi bisa juga untuk penyembuhan. Cuma kalau berkepanjangan, dia penyembuhannya jadi makin lama, dan penyembuhannya malah menghasilkan jaringan yang jelek, rusak gitu. Atau seperti contohnya adalah scar atau luka parut. Sekian manfaat madu yang sesuai dengan An-Nahl tadi, yang madu itu penyembuhan. Ternyata memang ada bukti sainsnya, dan telah saya jelasin dari aspek antimikrobial, antioksidan, dan juga antiinflamasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas lagi dengan teman saya yang lain. Minuman beralkohol sekarang sangat populer di kalangan masyarakat. Padahal, minuman beralkohol jika dikonsumsi sangat banyak dan juga jangka panjang bisa merusak fungsi tubuh kita. Yuk, kita simak alkohol di dalam kesehatan maupun segi keislaman.
Diperoleh dari berbagai sumber di ilmu kedokteran, alkohol memiliki banyak mudaratan bagi tubuh kita. Yang pertama adalah hati. Alkohol itu dimetabolisme banyak di hati. Hati sendiri dalam memetabolisme alkohol itu bekerja sangat keras sehingga bisa jadi alkohol ini menyebabkan hepatitis alkoholik, sirosis maupun penyakit hati berlemak karena dalam alkohol itu lemaknya sangat tinggi. Yang kedua adalah gangguan otak. Alkohol dapat mempengaruhi fungsi otak, menghambat koordinasi, mengurangi memori, dan merusak sel-sel otak. Yang dimana, jika konsumsi alkohol jangka panjang, dapat menyebabkan kerusakan kognitif permanen dan juga gangguan mental seperti depresi maupun kecemasan. Yang ketiga adalah penyakit jantung. Konsumsi alkohol yang berlebihan menyebabkan peningkatan tekanan darah dan juga menimbulkan resiko penyakit-penyakit jantung seperti gagal jantung maupun stroke. Yang keempat adalah resiko kanker. Nah, di sini banyak sekali buku-buku yang menuliskan kalau alkohol itu sangat berbahaya bagi tubuh. Jadi selain rokok yang menyebabkan kanker itu ada juga alkohol. Alkohol ini bisa menyebabkan kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati maupun payudara. Yang terakhir adalah gangguan imunitas. Jadi alkohol itu sangat melemahkan imun tubuh kita, yang dimana tubuh kita itu bisa gampang terkena penyakit. Nah, gangguan imunitas ini adalah pintu bagi berbagai penyakit yang akan masuk ke tubuh kita. Yuk kita bahas alkohol dalam segi keislaman. Seperti yang kita tahu, alkohol atau khamar sangat dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Dulu, sebelum Rasulullah SAW datang menyebutkan ini, banyak sekali dari sahabat-sahabat Nabi yang minum alkohol. Tapi Nabi juga tidak melarang secara gamblang, jadi Nabi tetap mengajarkan kepada beliau untuk mengurangi alkohol sedikit demi sedikit sampai akhirnya mereka tidak minum alkohol lagi. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 219, pada homer dan judi terdapat dosa yang besar. Meskipun ada beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah, selain di surat Al-Baqarah, ada juga di surat Al-Maidah ayat 90-91. Allah itu secara tegas memerintahkan umat Islam untuk menjauhi homer karena sifatnya memabukkan dan menyebabkan permusuhan, serta menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Islam melarang alkohol karena banyak mudaratannya. Penggunaan alkohol itu salah satu cara menjerumuskan manusia ke berbagai dosa yang Allah larang. Dalam Islam, itu kan menjaga kesehatan adalah kewajiban. Jadi, konsumsi alkohol yang tinggi merusak fisik dan juga mental, sehingga dalam Islam tidak atau sangat dilarang dalam konsumsi alkohol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Afina Azahra dengan NIM 2371159. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kenapa sih kita itu dilarang makan babi. Nah, babi itu kan makanan haram, guys. Nah, Allah itu tuh menurunkan perintahnya pada surat An-Nahl ayat 115, yang dimana kita itu dilarang mengonsumsi babi. Ini bukan hanyalah larangan Allah semata, tapi untuk kebaikan kita, untuk kesehatan dalam tubuh kita. Nah, babi itu kan suka makan makanan yang kotor ya. Terus dia itu suka hidup di tempat yang jorok, sehingga dia itu bisa terkontaminasi dengan cacing pita atau telur cacing. Nah, ketika ada kandungan telur cacingnya, nah daging babi ini nanti dia akan dikonsumsi oleh manusia. Nah, ketika udah dikonsumsi, kan di usus manusia kan nanti akan ada telur cacingnya. Nah, telur cacingnya ini dia akan berkembang jadi larva pas ditempelin telur cacing itu. Nah, pas dia udah jadi larva, dia akan berkembang jadi kista, sehingga nanti telur cacing ini akan menyebar lewat aliran darah. Entah itu dia di mata, entah itu di jantung atau pembuluh darah, semuanya kena ada mengandung taneia-solium seperti itu. Jadi Allah itu nggak hanya memberikan larangan semata, tapi untuk kesehatan umat manusia. Oke? Selanjutnya adalah mengenai makan berlebihan. Dalam dunia kesehatan, makan berlebihan itu tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan efek jangka pendek dan juga efek jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, makan yang berlebihan akan menyebabkan lambung lebih membesar daripada ukuran seharusnya, sehingga akan menekan organ-organ di sekitarnya dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah, selain itu, jika banyak makanan yang masuk ke dalam lambung, maka lambung akan memproduksi banyak HCl, sehingga akan menimbulkan rasa panas di sekitar ulu hati yang disebut dengan heartburn. Untuk jangka panjangnya dari makan berlebihan, maka akan menimbulkan obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, kelebihan berat badan ini akan meningkatkan berbagai resiko penyakit seperti diabetes mellitus tipe 2, kemudian hipertensi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam Islam juga sudah melarang untuk makan berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 disebutkan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya adalah makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai integrasi antara ilmu kesehatan dan juga ilmu agama Islam. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.